Pakai ubi ya, ubi. Iqbal. Itu sendiri dia. Saya sendiri. Itu asin itu. Share ke maba-maba ya. Kagak boleh kok. Jangan itu. Nanti ininya ada ABB-nya nanti. Itu internal dulu ya. Emang suka ngajak lagi? Iya, nanti minta ya. Nanti pikir terus jadi satu gitu. Nanti itu iya. Nanti di Drive aja. sebulan. Hah? Di drive ini yang udah enggak yang Tapi ini udah lebih mudah ya. ABB yang udah yang udah enggak Lu anak umum anak gue. jadi drive yang udah Duluan aja dah. Ya, kita jangan pikir bener apa gue. Udah ada sih. Ada rawing mesin. Mungkin lu 5 juta ya, Bu. Belum mulai kan, belum mulai. Baru DP 3 tapi registrasinya jadi 3 juta. Pembangunan. Gimana? Ada. Dan cuma tepat bayar topnya marketing dah. Sharing aja banget. Enggak, registrasi tetap 2 juta. Ini ada DP. Mana 3 juta. Ada DP 3. Registrasi sama. Widih. Aku lihat yang S1 nggak ada S1. Dipasang, buka di keluar. Pendaftaran 300. Bang, ayo, Bang. Cuma nggak ada 3 ya. Berarti mau ngapain sih pasti Iqbal? Gue curiga jadinya. Pokoknya S1 bahasanya gitu. Assalamualaikum. Aja ya, B3. Ya, tapi ini sama-sama. Kamu Butuh apa? Cuma buat beda aku ada. sama itu sih yang Ada deh. susahnya. Cancelnya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buset. Iya, apa aja. Nggak usah deg-degan. Lakukan aja tuh. Si ulangin Bang. Assalamualaikum mau direkam. Mau Ulangin Bang. Tega. Iya bener dong. Mahal aku panggil itu. PTN doang, Pi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pas direkam dulu. Beneran banget nggak sok ya? Biar kelihatan bahagia. Tadi Padahal- lu nervous tuh. Ya sama itu doang, Bang. Masalahnya masalah. Sebelum memulai libertas hari ini, mari sama-sama kita berdoa dulu untuk diri kita dan orang tua kita dan juga untuk kampus Tanjung Barat ini semoga tercapai 300 maba. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Gak soal itu kan? Ada materinya. Ada dong. Nggak apa-apa. Langsung itu berdoa pasti. Tega Ada banget. laptop nggak? Materi hari ini apa Pak? Ini ya Penanggulangan penanggulangan bencana atau P2B. Oke. P2B. Takut Mitigasi dan penanganan bencana. Ya, videonya habis. Ya bisa. P2B. Oh, atau mitigasi. nggak ada itu. Karena kamu anak umum sekali ya. Udah nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gue ambil. Masa mau bicara yang habis? Di mana ya, Bang? Kemarin itu nggak ada. Pengalaman mana ya, Bang? Iya, pada mana? Tadi ada. Udah lanjutin aja, Bang. Ice breaking dulu, ice breaking. Oh, udah betul sih. Kenalan dulu perkenalan. Kamu udah kenal? Iqbal dari mana? Tadi tuh. Dari sini. Siapa namanya? Di mana rumahnya? Pakai cincorang. Cincorang. Kalau nggak nyaman Jadi sih. gituin semua. Nah, ya. Iya. Lulusan dan barak kabel, terus Nggak apa-apa, Bang, sembari nungguin. CV-nya. Ya kan? Oh, materinya ini. Kenapa milih materi ini, Bang? Belum bisa jawab. Belum. Nggak apa-apa, Bang, sembari nungguin. Sampein aja. Hah? Iya, Pak. Pemanasan. Pemanasan. Iya. Jangan belum tutup. Itu
Gitu, Mel. P2B. Iya, tiga. Tar dulu belum ini. Ya. Tangan ditentangkan. Kita tahu yuk PBBP 2 ya. PEPP. P2B kocak. Happy. Jangan cing. Aduh, udah. Materinya mitigasi. Ganti. Dulu Salah. mitigasi atau P2B. Kenapa bisa dibilang P2B? Itu penanggulangan pencegahan penanggulangan bencana. Nah, Iya, kalau ada gempa nanti. kebakaran aja. Kan ada apa, Rek? Cuman apa yang datang daftar juga kan. Bencana. Mahasiswa ya. Oh gitu. Panjangan P2B. Panjangan salah. Bentar. Pengertian P2B. Pengertian P2B adalah tindakan yang dilakukan guna untuk mengevakuasi korban dalam bencana alam ataupun kebakaran. Bencana alam di negara kita kan banyak tuh, kayak seperti longsor, kebakaran, terus gempa bumi sama banjir. Tsunami. Tsunami. Ya banjir. Tsunami juga. Angin puting juga ada. Aneh penting. Jangan. Diem. Yang gimana tuh? Jangan diputus dah. Yang gimana ya? Mati gue. Kamu kan sudah tahu. Adit dah. Nah, contoh kayak di tahun kemarin di daerah Cianjur seringnya gempa. Itu Ya, ya. Itu kenapa? apa? Itu kenapa? Jadi herpes. Ganggu betul. Kenapa? Semangat Iqbal. Kita Sonic Bal. Hah? Sobat Iqbal. Kuncian rupanya ya. Terus Bal? Nah, kayak semacam kemarin di mana? Cianjur. Di Cianjur. Nah, itu penanganan yang pertama kayak mengevakuasi korban yang ada di Cianjur. Cianjur itu seperti ada yang ketimpa batu-batuan ataupun semuanya kayak runtuhan. Itu semacam kayak tim SAR ataupun kayak Satgas itu, dia biasanya melakukannya itu tidak bisa secara langsung menemui korban-korban yang ketiban runtuhan kayak gitu. Makanya kenapa Satgas kayak gitu biasanya mencari korbannya itu lama. Biasanya dia butuh kayak ada alat-alat kayak gitu. Bantu gitu ya. Iya, betul. Nah, di sini saya mau bahas yang kebakarannya aja ya. Nah, di kebakaran kan biasanya kan banyak tuh kayak di rumah-rumah ada kebakaran kecil dan kebakaran besar. Nah, kalau kebakaran besar itu alat-alat yang kita gunakan itu seperti kayak hubungin damkar ataupun alat-alat apar yang biasa di sekitaran rumah kita. Nah, kalau kita mau menangani sendiri sistem kebakarannya itu biasanya kita mengetahui arah mata angin yang akan kita semprot apinya itu. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu arah mata anginnya, itu kita susah yang namanya buat memadamkan kebakaran itu. Arah angin kayaknya baru pernah. Iya. Arah Iya, angin. ini Bang. Jangan nentuin arah angin gimana? Matanya gitu. Jangan nentuin arah Kompas. angin. Ya, kita kayak biasa pakai Gimana lagi? Filipin. Kalau ada Bu. Kalau ada di panggil nomor. Nah, kalau semacam kebakaran kecil itu biasanya bisa kita gunakan pakai alat sederhana. Contohnya kayak pasir, terus juga karung goni, terus sama kain yang anti api gitu, maksudnya dibasahin baru
langsung ke sana itu. Ini. Bal, kalau kebakaran jenggot gimana? Kebakaran jenggot. Jangan nyanyi. Oh, ayo. Aduh, galak. Galaknya. Tanyain lagi balik Pak, emang Pak punya jenggot? Bapaknya punya. Panjang deh. Harus kita beli. Lanjut. Aduh lupa. Oh, Semangat Kalau banget. ditentukan. maksud dan tujuan gitu. Sekarang langsung kesimpulannya. Mana bantu? Terus bang? Aduh, Mbak. Oh. Apa namanya juga belajar. Iya. Selim. Udah. Coba doain tadi di bawah tuh. Belakang beli datang di belakang. Masih ada terlibat sebelumnya kok. Mau. Itu apa sih? Apa sih nggak dibahas? Kan saya bodoh. Kasih bodoh udah basis kalau. Ini apa gara-gara kita ngobrol, jadi pembicara nggak ngobrol gimana? Tadi deg-degan lagi ngobrolnya deg-degan. Di poinnya aja Pak, kita kan teman, kan singgung corong. Baca kita ngomong aja. Ini lagu ya. Lagu, mau lagu Bang. Kamu. Baca aja ini kan udah di print tuh. Matanya baca aja nggak apa. Dibaca aja langsung. Sekarang Iqbal mau didampingin sama siapa gara-gara deg-degan? Tambah deg-degan. Masukin aja, masukin. Masuk. Masuk. Iya. Lanjut tuh lanjut. Ini narasumber apa jadi ngempet begini? Baca aja. Direkam loh, Pak. Ayo Mbak, ayo. Saya bingung ini Pak Hasbi. Ya dari ulang aja ya, Mbak ya. Ya udah ya. Salam lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulang ya. Materinya kan hari ini materinya pencegahan penanggulan bencana. Nah, panjang pengertian dari penanggulan bencana itu tindakan yang pertama kali dilakukan untuk mengevakuasi korban bencana alam maupun kebakaran. Nah, alat-alat yang digunakannya itu untuk pemadam kebakaran ada yang pertama, yang alat tradisionalnya itu bisa menggunakan pasir, yang kedua karung goni 3 daun, Daun bisa. yang Daun bisa. bisa daunnya daun yang masih hijau jadi apa? Oh, belah. Yang masih baru. Habis ya. Terus sama yang keempat tanah Tanah. apa? tanah maupun tanah biasa yang tanah merah apapun yang adanya aja Pak. Iya. Gitu. Tapi itu skalanya yang gede. Kecil. Nggak masalah kalau misal kayak kita kebakaran di rumah-rumah nih kayak biasa kayak kompor nih kita lupa mementingin terus kompor gede kita bisa yang seadanya aja. Kalau di rumah ada pasir kita pakai pasir ataupun kalau adanya karung goni kita basahin baru kita siram gitu Mbak. Kalau masalah tanah itu tanah yang kering apa tanah yang basah? Tanah kering Oh, tanah kering. Kalau misalkan adanya kayak ngelap gitu dibasahin nggak apa-apa. nggak apa-apa itu bisa. Basahnya pakai air jangan pakai minyak tanah. Semua. Kan kering. Nggak bisa. Rumah aku jadi tanah ntar semua. Alat kalau untuk alat modernnya itu bisa kayak contoh pakai mobil pemadam kebakaran, pakcul ataupun juga Pakcul. tabung gas. Oh, apar. Tabung gas. Apar maksudnya? Iya, semacam apar gitu jadinya. Coba dibawa aparnya gimana cara kita menggunakan apar yang baik dan benar. Jangan lihat di dalam. Nggak pernah ini Tahu tahu. kan nanti. Coba Kalau Bapak. untuk prakteknya sih Coba aparnya di mana? Jangan di dalam. Enggak disemprot, saya simulasi gitu. Oke, baik. Pengenalan. Kita nggak pernah tahu. Dulu pas yang di itu nggak ikut ya? Yang pas acara marketing di Kampung Pemulung. Bom.
Kan ada praktek. Kalau kayak semacam yang tadi pemadam kebakaran itu kan biasanya kan kita harus menunggu dulu ya. Nah, Itu kalau nomornya misalnya- berapa sih, Bang? nomornya itu Call center-nya? call center-nya 199 atau 991 kalau nggak salah Satu gitu. dua dua satu dua. Ini mana tabungan kemana nih? 112. Satu dua Nah, saya menggunakan apa? Satu dulu kan ya sih. enggak semua. Semua nanti disambung. Bulan Itu nggak usah langsung dicabut ya, Bang? Iya. Pura-puranya bang, pura-pura Nah, aja bang. di sini kan apa itu kan ada iniannya ini. Ini kita harus tarik. Dinaikin kali, Bang. Nggak kelihatan. Meja. Meja, Bang. Meja. Di sini aku kan ceritanya jadi ini. Meja. Emang enggak bukan. Nah, ini Kita harus yang biasa. Ini gimana videonya? Memang sebenarnya dari tadi Sinta mau nampingin. Iya. Nih. Oh ada yang sih. Tapi kalau bisa cabut bisa dipasang lagi. Nggak bisa. Ini dia sekali pakai itu. Kalau ini sekali pakai. Atau kemana maksudnya? Bisa, dicopot bisa, nggak dipakai. Ini itu cuma buat pengunci aja yang. Coba yang bener. Nah, ini yang kan setiap apar baru kan ini ada iniannya. Kuningnya. Kalau dibilang tis ya. Nah, ini Segel. ditarik. Nah, udah ini ditarik diputusin baru pinnya ditarik. Sekali kalau habis udah ditarik dia pegangnya sesuai arahnya. Jadi kalau api kecil itu atau api besar bisa aja menggunakan ini, tapi jangan sembarangan itu, harus jaga jarak. Itu udah otomatis keluar atau gimana? Udah, ini kan ada pencetannya tugasnya. Oh, jadi itu. Pinnya ditarik, setelah pinnya ditarik baru diarahkan. Iya. Misal nih, misal nih kak, sini ada api nih. Kan kita dari jauh kan. Nah itu jangan deket-deket, misalkan apinya lagi ke arah sini nih, apinya. Dan di sini kita ke belakangin api. Simulasi katanya. Terus siapa yang jadi api gitu. Terus nanti Pinnya setelah ini kan berat. Simulasi neraka dulu. Ini kan berat, tidak semua orang bisa pegang dalam kondisi panik, ya Tapi kan? kan biasanya kalau panik lebih gampang bawa alat buka. Kalau dilempar aja enggak, gitu. biasanya Dia Cerdas. tidak. bukan begitu. Dia takut banting nggak suka. Nanti abis itu kan dicopot nih ringnya, jangan sampai udah mendekatin api, ininya kagak mau, maksudnya ngadu. Jadi harus dites. dijaga jarak dulu di banding. Tes. Oh, jadi pas ditekan dia udah terus keluar. Iya. Dari dipegang Biasa dulu. kalau ditekan keluar. Enggak, pertama ditekan dulu karena kan itu masih ngaruh dari pin. Terus nanti kalau dia aja tuh ditekan lama. kan enggak, kan pertama coba dulu kan tes, kalau misalkan Testing ya? tes dulu kalau ini berfungsi aparnya, takutnya kita udah deket api aparnya nggak berfungsi malah kita yang dimakan. Terus tiba kan ini udah bisa gitu. Itu gua Itu bahaya, kalau kena muka itu udah bahaya. Iya. Iya. jadi Soalnya lain enggak. Itu dingin. Serem Itu juga. nggak boleh kan? Nitrogen. Pernah kejadian waktu itu ada anak sekolah PKL. Dia PKL di pemadam. Nah, itu dia nggak dikasih tahu sama orang pemadamnya kalau bahwasannya ini udah kadaluarsa. Kan ini batasnya setahun. Nah, itu kalau setahun udah mukanya hancur dia. Ya Allah. Ya. Mukanya hancur. Hancur, Mbak. Tapi masih hidup. Masih Nah, Dia hancur. jadi kayak kebakar, muka kebakar gitu, Mbak. Makanya jangan terlalu dekat sama Jadi ini. belum kantongin tadi belum? Tuh kantong ini. Dah. Nah itu makanya kalau ini nggak boleh terlalu dekat, harus ngebelakangin api. Jadi api ngarah ke sana kita harus di belakangnya dia gitu. Jaga jaraknya itu minimal 1 sampai 2 meter kurang gitu. Karena kan ini jaraknya jauh dia. Mananya tinggi. Terus nentuin arahan ini tadi gimana? Pakai pasir. Pakai Benang. benang. Jilat. Itu Iya. itu udah benar. Itu benar, Mbak. Kalau nggak lihat apinya aja, lidah apinya kemana arahnya. Tidak. Maksudnya Tapi itu kan ada ujungnya. Iya, ujung apinya. Iya, ujung apinya Dia dia. bisa ngarah kemana Nah, api, ke sono dari kan, situ. ke sini kan. Sih. Jadi ini kita diskusi ya, bukan? Ya, Pak, lanjut. Penyebab, iya, kan salah satu yang penyebab kebakaran apa coba? Penyebab kebakaran. Konspirasi listrik. Ada api, betul, adanya api. Pinter banget. Ya sih main api. Terus apa lagi? Nabun. Ada asap. Oke. Setting. Adanya? Oksigen. Obligasi. Oksigen. Oh, oksigen. Kalau nggak ada oksigen,
ceritanya. Jadi salah satunya pakai apar ini dia meredam oksigennya. Jadi biar nggak ada oksigen yang masuk. Jadi kalau ada api ditukuk aja nih. Pakai tangan. Biar salah satu kandung ini kenapa basah kan karena nggak ada udara yang lewat kan karena dari air terus. Nah, dikasih air. Jadi jangan dipercikin tuh, kalau dipercikin sama air malah makin gede. Semua gitu istrinya. Tuh. Lanjut Bang. Lanjut bang. Ya. Terus kayak apa namanya pasir ya. Kalau pasir itu juga kita sama jaga jarak, tapi itu jangan terlalu pasir juga jangan terlalu dikit. Minimal seember lah, ember kecil kita siram. Nah itu terus juga yang utamanya itu jangan panik. Kalau dibilang mah jangan panik. Kuy piknik. Terus yang kedua, ya emang sih banyak kan kalau itu pasti Panik. banyak kan panik. Harus mau kemana, harus gimananya. Tapi kalau kita mau cepat menyelesaikannya ya dengan cara segitu. Jangan panik. Don't panic. Tapi ini kalau ditelepon juga agak sibuk sih 112. Jadi harusnya apa? 911. Iya langsung kalau ke 911 langsung ke pemadam. Langsung pas. Atau enggak ya aja ya pemadamnya. Iya kan ada mahasiswa kita pemadam, coba di share. Amazing. Yang paling terdekat dengan rumah. Kalau misalkan nauzubillah tiangnya kebakaran ya kan, nauzubillah nih. Asap ngebul kan kita nggak bisa ngeliat ya kan. Gimana cara keluarnya? Tiarap. Ambil alat basah, ditaruh di hidung sambil tiarap karena asap itu ke atas kak. Larinya dia ke atas, jadi di bawah itu lebih bersih. Oh, jadi coba kita cobain tiarapnya coba. Kalau misalkan kan kita nih ruangan-ruangan gitu ya. Iya, betul. Kalau kita terjebak di dalam ruangan, Oh itu udah serah aja dari bawah. Banyak doa. tips and triknya. Iya tips and triknya pertama sih emang buka. Kalau Kita misalnya kan juga kita harus udah tahu dalam evakuasi ya. cara, misalnya kan kita di dalam ruangan seperti ini, kita harus tahu harus ada hitung-hitungannya mbak. Jadi kalau kita mau keluar dari setiap ruangan yang dalam keadaan kebakaran terus asapnya banyak itu kita juga harus tahu berapa perhitungan kita majunya berapa, mundurnya berapa gitu. Jadi kita harus mengetahui dari Red sebelum flag. adanya kebakaran gitu. Kita hitung, misalnya keluar kita biar kita kan nggak ngeliat nih, nggak bisa sama ngeliat sama sekali. Kita nggak tahu pintu ada di sini atau di mana gitu. Jadi kita harus tahu jarak dari tempat kita yang duduk sama tempat pintu itu. Ya, berarti besok hitung mbak. Jadi pas mau masuk ruangan kita harus hitung dulu. Ya, Buat mengantisipasi. Refleks. untuk mengantisipasi kita menghitung dari jarak tempat kita gitu. Berapa Mengantisipasi. meternya gitu. Dan kita harus tahu tata-tata pintunya di mana. Harus apa jadi juga cuma umum ya. Umum di skill dong. Pintunya siapa tahu ada pintu Doraemon di belakang kita. Nah, kayak misalnya di gedung-gedung kan biasanya dia ada pintu darurat ya. Nah, kalau pintu darurat itu juga sama, dia juga harus tahu ya kalau misal kita kejebak benar kejebak kita nggak tahu, kita baru di kayak semacam di mall kita nggak tahu pintu daruratnya ada di mana, ya kita pasrahkan diri aja gitu. Biasanya Yang terakhir tuh ya. biasanya ya kalau dibilang ya kalau kita masih diberi selamat ya mungkin ada keajaiban gitu mbak, dari bantuan dari kayak pemadam segalanya gitu. Ada lagi. Ini banyak. Lanjut. Lanjut bang. Terus? Terus apa nih? Nah dari sini kan kita udah tahu alat-alatnya yang kita harus gunakan buat buat memadamkan api, mau api kecil ataupun api besar gitu. Jadi ya kita sama-sama harus sih sebenarnya menjaga biar tetap siaga juga untuk mengantisipasi kebakaran ini. Biasanya kan kita nggak tahu ada kayak semacam konsleting listrik ataupun Kalau misalkan kalau konsleting listrik itu gimana? Sama cara ngaliminnya? Takutnya kan nanti nyetung tuh. Ya, kita sih diwajibkan kan biasanya kita kan setiap kerja kita harus menggunakan kayak sendal ataupun apa ya, Mbak. Itu wajib banget kita harus memakai sendal. Soalnya kalau kita kena lantai pun juga sama aja, Mbak. Sendal sepatu.
bakal kesetrum gitu jadinya. Jadi kita harus pakai alas kaki gitu. Alas kakinya jangan yang besi ya. Iya mbak. Yang Makasih loh. Terima kasih. Yang karet. Iya, Oh, karet. kayak gini kalau sandal juga nggak boleh sandal basah kan? Betul. Nggak boleh basah juga emang nggak. Kaki kita seharusnya sih nggak boleh basah ya. Tapi emang karena kita sering aktivitas ya jadi basah gitu ya. Jadi ya nggak masalah, yang penting sandal kita dalam keadaan kering gitu. Terus juga yang saya bilang tadi harus dalam keadaan kita misal kebakarannya karena konsleting listrik, terus apinya udah besar, kita juga nggak tahu kan yang saya bilang arahnya kemana, keluar kemana gitu. Jadi yang pertama kita harus tahu hitungan dari jarak tempat kita ke pintu. Yang kedua aman, yang tadi Mbak Sinta bilang kayak harus diarah gitu. Jadi kalau misalkan ada konslet, kan pernah tuh beberapa kali kejadian konsleting listrik. Iya. Ininya meledak tuh. Apa sih? NCB. Ya pokoknya NCB. yang tempat listrik itu ada. Nah lebih baik buat kita nih, lebih baik kita hindarin dulu yang 91 itu atau ada langkah-langkah. Langkah-langkahnya yang diutamakan sih ya kalau itu biasanya kita kalau kita keburu biasanya kita harus mematikan dari luar dulu. Kayak semacam kita kan punya meteran, nah kita meterannya itu kita harus matikan dulu gitu. Jadi untuk karena kita nggak mau makin besar ya dengan cara itu kita matikan listrik. Terus juga apa namanya? Dengan cara matikan listrik itu juga udah mengantisipasi. Jadi kita biar nggak terlalu besar juga apa namanya? Biar nggak nyamper kemana-mana gitu. Mengantisipasinya sih dengan cara apa namanya? Meterannya kita matiin. Iya betul. Pakai apa aja kan? Langsung bisa. Sekarang apa makanya sih yang bubuk? Kalau dulu tuh ada yang macam kayak busa gitu. Cuma kalau busa kena listrik nggak bisa gitu kan, nggak terlalu. Kalau ini Bubuk. Busa apa bubuk? apa Ya bedanya? juga. Ini bisa. Kalau ini bisa. Makanya kenapa dibilang busa ini kadaluarsa? Dia kan ada batasnya. Makanya harus setiap hari, harus setiap tahun kita Tukar. gitu. Nah ini kan tanggal 8 udah kadaluarsa nih 8. Nah mending praktekin aja. Nah, 8 Agustus. Maksudnya bulan Agustus. Selamat coy. Oh, selamat. Kan jadi simulasi. Simulasinya di luar. di rumah. Iya. Ada berapa sih? 4 kita. Jadi sampai di sini saja ya. Terus kalau ada yang mau tanya, bolehlah silakan. Jangan cuma kebakaran dong. Misalnya tenggelam. Kalau tenggelam gimana? Kalau tenggelam Kan bukan bencana pak. Kan ini banjir di Gempa kolam. aja, gempa. Iya lupa boleh. Gempa. Kan sering Liburan kita itu. gempa. Iya. Sering ya gempa ya? Kalau gempa biasanya ngapain, Pak? Oh, diam aja. Oh, gempa. Berdoa. ya. Update Twitter. Update Twitter. Update status gempa. Pak. Tanya lagi. Jadi disalahin. Nah, bahas gempa ya Pak. Nah, gempa kan banyak nih di mana-mana. Terus kayak untuk mengantisipasi gempa, pernah ada yang bilang katanya kalau kita harus ngumpet di bawah kolong meja. Itu sebenarnya sih nggak benar Pak. Kenapa saya bilang kenapa nggak benar? Karena kalau misalnya runtuhnya rumah, meja kita ketiban sama aja kita Pak. Yang pertama harus melarikan diri keluar dari jarak yang Terdekat. tentukan itu. Jadi kayak ke halaman rumah gitu. Karena kalau misal kita ngumpet di kolong meja sama aja kita juga nggak selamat juga Pak gitu. Nah, jadi kan kalau bencana itu Kalau kan jauh ada jauh. pra bencana, terus saat terjadinya bencana, Pasca. sama pasca. Nah, pra ini adalah gimana kita mengurangi potensi-potensi gempa. Contohnya misalkan mejanya yang kuat gitu, bukan meja yang Kayu. olimpik. Kalau itu kan bekas dari serbuk-serbuk kayu, ya kan? Mungkin didudukin sama Pak Sofian juga hancur. Makanya kenapa kalau anak-anak SD dia pakainya kayu jati, meja jati. Walaupun sekarang udah banyak yang berubah gitu ya. Nah, terus sama kayak misalkan di rumah nih, kita ambil aja di rumah ada lemari kaca. Itu dipakuin ke dinding. Biar Gunanya apa? iya. Biar tidak ambruk pas lagi jadi gempa. Terus
Iya, lemari kaca atau lemari Kayu. yang berat-berat gitu kan. Nah, selanjutnya adalah kita siapin namanya itu kalau misalnya di bencana, kita ada namanya tas siaga bencana. Oh. Udah Bukan disiapin. isinya Yonan ada tuh. tas biasa aja Pak Oh, sebenarnya. tas biasa. Tas biasa aja, tapi isinya gimana kalau terjadi bencana kita melarikan diri itu aman. Ya kan? Salah satunya berkas-berkas ya kan, dokumen-dokumen penting itu disatukan gitu. Kalau yang namanya daerah banjir ditaruh tasnya di tempat yang tinggi gitu. Terus habis itu uang gitu dan juga P3K atau obat-obatan itu biasanya harus ada di situ Pak. Oh, Di sebutannya tas. tas siaga gitu ya. Iya, tas siaga Jenis bencana. tasnya apa aja? Jenis tasnya apa aja, yang penting isinya. Gitu. Biasanya ada isi uang tas siaga. Iya, Dokumen, uang. Terus ya kayak dokumen, terus Surat-surat uang, P3K, abis itu sama pakaian. Pakaian jangan banyak-banyak, ya kan? Nanti nggak bisa dipakai kalau sebelum jadi masukin tas siaga. Jadi beberapa aja. Selimut ya. Iya, iya makanan kalau yang tidak kadaluarsa gitu ya, kalau enggak yang bisa digunakan uang. Camping. Mau bikin tas siaga perlu biara. Wih, dikasih juga koper biar gede. Tenda. Siaga. Terus kami di atas pas gempa kami susah. Gitu. Jadi tas itu biasanya kan kalau rumahku kan banjir, jadi biasa seperti itu. Jadi dokumen-dokumen satu tas dan itu digantung gitu. Jadi nggak ada tuh yang namanya sertifikat rumahnya kena banjir atau apa yang kayak gitu. Terus pas bencana, pas lagi gempa tuh apa sih yang dilakukan gitu kan? Kalau gempa, iya kadang kita nggak tahu kita gempa apa kita pusing gitu kan. Nah gimana? Ada goyangan dari Iya, kita lihat dari sebenarnya goyangan air ya. Air itu yang lebih berpotensi kelihatan. Terus bener kata Sigbel, jangan panik gitu kan. Pertama kali susah. tahu tapi jangan kayak gempa jangan gitu. Jadi kayak, Sumpah gempa aja sholat. Subhanallah. Subhanallah. nah, ada lagunya kalau misalkan terjadi gempa. Diikutin ya. Apa? Oh iya, Boleh nggak? Boleh nggak? Jadi gini. Astaga. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ngumpet bawah meja. Kalau ada gempa, menghindar dari kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Gitu. Kalau ada gempa nyanyi ya. Kalau ada gempa nyanyi. Gak usah sama gini, gak usah. Kalau pas duduk gimana mau ke lapangan? Kan pasti ada titik koin. Titik koin. Diri. Ada hari Minggu butuh. Ada gempa kan pertama lindungi kepala. Kepala siapa? Keluarga. Iya, kepala kampus. Kepala keluarga. Pak Agni berdiri. Gua ngerekam. Emang apa ngerekam? Harus berdiri. Ngumpet bawah moja. Bawah moja. Ikutan, Bang. Ada gerakannya nggak sih? Ada. Oke. Besok kalau ada gempa, kita nyanyi. Iya. Harus. Kita ngumpul dulu nyanyi. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Agak lain ya. Nanti capean. Iya, biar nggak panik. Iya. Nyanyi gitu ya. Nyanyi dulu. Nyanyi. Lato dulu. Buka. Jadi gini, kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, ngumpet bawah meja. Kalau ada gempa, menghindar dari kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka. Ulang. Ntar dulu ini Iqbal apa sih itu? Oke. Bang, ayo. Kolek. Nah, kolaborasi. Fusion. 1, 2, 3. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, kalau ada gempa, hindar dari kaca. Kalau ada gempa, lari ke lapangan terbuka.
tahu nih. Apa? Orang Cianjur Suruh nyanyi. Iya. Kasih lagu dia. kemarin ya. Gitu. Nah, kalau ngumpet di bawah meja tuh yang Kuat. sekiranya nungguin kan kalau orang kayak turun tangga gini itu nggak boleh langsung brek barengan Pak. Iya. Jadi sebenarnya kalau mahasiswa atau apa tuh dikasih tahu jadi satu-satu di mana minggir dia satu jalan. Jadi yang satunya lagi tuh kosong jadi menepi kayak lagu. Nah yang lainnya sambil menunggu ya kan dia ngumpet bawah lindungi kepala. Biasanya pakai apa? Pakai tas. Gak mungkin bawa helm ke kelas Pak. Ya kan? Pakai tas lindungi kepala Bawa motor. sambil abis itu ngumpet di bawah meja. Gitu sambil nunggu Temennya. giliran turun gitu. Nanti kalau sudah bergiliran baru larinya ke lapangan terbuka atau titik poin biasanya titik. Mau lari langsung bruk. Nggak bisa dilari. Oke, kayaknya senang pagi-pagi dah tuh. Udah selesai gitu. Terus habis itu after dari situ pasca. Nah ini kalau pasca biasanya adalah tugas pokok fungsi pemerintahan gitu kan, yang merehabilitasi bangunan, rekonstruksi gitu. Nah kalau misalkan kita after dari pasca kita bukan yang kena korban nih gitu kan, kita bisa bantu ya kan. Kemarin kayak kita berdonasi buat ke Cianjur atau kita datang untuk membantu jadi trauma healingnya buat anak-anak kayak gitu. Bahkan gak cuma anak-anak, orang Dewasa pun bahkan traumanya kadang lebih parah gitu. Anak-anak tuh cepet lupa gitu. Dia gampang ke distract, tapi kalau orang dewasa kan enggak gitu. Itu sih jadi saat sama pasca. Kita belajar apa lagi? Banjir. Nah banjir. Kok tenggelam gara-gara banjir. Kan ada yang gunanya gitu di Oh iya. Kalau misalkan banjir, yang pertama perannya pasti teman-teman udah tahu. Ya boleh? Buang sampah sembarangan. Itu jago banget tuh kalau ngomong tuh. Sepitengan kali ya. Kayak gitu. Terus habis itu iya, nggak boleh nebang pohon sembarangan. Karena sekarang jalan aja kalau mau nebang pohon harus Izin. lapor ya kan, izin dulu kan ke Sudin, ke Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan gitu. Nah, saat terjadi banjir, apa sih yang pertama kali dilakukan? Matiin listrik. Yang pertama banget adalah matiin listrik karena itu bisa jadi korsleting kan. Pertama kali banjir datang matiin listrik. Biasanya kan masyarakat nggak banyak yang tahu ya. Itu udah otomatis dari PLN memadamkan listrik di wilayah itu gitu. Even yang kata banjirnya itu nggak semuanya gitu kan, beberapa wilayah. Tapi kan karena satu jalur itu langsung dimatiin. Iya. Tapi kalau misalkan walau-walau kan kita nggak tahu, tapi kita harus aware bahwasanya harus matiin listrik dulu. langsung yang dari itu Iya. Iya. Depannya. Itu kan yang Meteran. meteran itu. Nah, terus apalagi sih? Nah banjir tadi kan kita udah punya tas siaga nih. Pergi dah tuh karena kita nggak tahu, karena kayak waktu itu di tahun 2000 kisaran berapa aku pernah dapat juga gitu kan banjir, jadi tanggul situ gitu jebol, kena rumah sama jebol. Di awalnya banjir biasa kirain, ternyata itu arusnya makin lama makin kenceng. Bahkan yang tadinya tempat evakuasi kayak kedai toko gitu itu ikut hanyut gitu. Nah jadi harus siap siaga, tas siaganya dibawa, habis itu lari ke tempat yang lebih tinggi pasti, karena nggak ada yang tahu apakah itu banjirnya banjir genangan biasa atau banjir rob gitu kan, yang makin lama makin gede gitu. Terus pascanya ya itu rehabilitasi dari pemerintah juga sama warga sekitar. Ada tambahan Bang? Kalau tsunami gimana? Kalau tsunami, nah kita harus kenalin dulu tanda-tanda tsunami. Mungkin ada yang tahu ya Kak. Pertama adalah gempa air. Pertama emang gempa dulu. Dia gempanya gempa kecil. Jadi itu kalau tsunami nih di laut itu kan sebenarnya tetap ada dasarnya ya. Ya kan? Nah ini nih air nih. Kenapa bisa tsunami? Karena dia lempengan buminya itu begini. Besar. Terus dia rapat lagi. Pas dia rapat itu kan air yang tadi di sini melunjak ke atas tuh. Nah, that's why akhirnya ada yang gelombang yang tinggi banget gitu. Pertama memang gempa karena pergeseran dua lempengan bumi tadi. Terus air surut. Iya, air mendadak surut karena kan tadi ini misah ya. Nah, ini air masuk ke dalam nih. Makanya lautnya pada surut. Kok tiba-tiba surut kan? Enak ya kering kan tuh. Iya, jadi banyak yang ikan-ikan pada Gelepar-gelepar. Iya kan, kepak-kepak di situ tuh.
Nah, kita lihat juga dari binatang. Binatang nih, ya kan? Kalau Binatang apa binatang asik ya? maksudnya dari burung-burung atau apa, itu tuh tingkah laku binatang tuh biasanya lebih peka kan? Iya, dia lebih peka, lebih ngerti kalau misalkan terjadi sesuatu. Bahkan kayak erupsi gunung pun binatang tuh banyak yang turun. lebih ngeh gitu kan. Nah, solusi tepatnya biar ayam mendeteksi gempa. Nah, jual ya mas. Ayam, ada tuh, mungkin ada, saya nggak tahu kalau ada ayam begitu. Ada punya dia. Yang Beli di Ajis. Tuh beli di Mas Aziz kalau mau. Jira. Pintar jangan cocok. Tolong ya, nanti ada komisinya nih. Yo. Dia emang dia. FGM. Terus kalau udah tahu, salah satunya adalah yang tadi kita bawa atas siaga, kita pergi langsung ke tempat yang lebih tinggi. Walaupun kita nggak pernah tahu setinggi apa gitu kan. Ini kan ada bencana, makanya kan yang dari alam sama yang ulah manusia. Bahkan gempa pun bisa jadi ulah manusia gitu. Azab. Cerdas lu Pak ya. Benar, Pak. Kalau tahu pemasangan paku bumi, itu juga termasuknya proses dari gempa. Pemasangan paku bumi di Cor. Iya, kalau mau bikin gedung, ya kan itu ada pemasangan paku bumi gitu. Dan kita kan nggak pernah tahu apakah emang tekstur dari tanahnya itu sama gitu. Di sana mah oke aja pemasangan, tapi tempat kita yang getok sedikit aja langsung longsor gitu kan. Nah itu bisa jadi dari situ. Sudah cukup. Udah. Nah terakhir, kalau kita kalau misalkan terjadi bencana, jangan ngerasa sok menjadi superhero untuk membantu orang, karena tahu dulu potensi kita. Jadi kalau misalkan mau nolong orang, ini kayaknya harus part 2 deh. Nggak apa-apa, masih aman kok. Nagrib pasti Iya, jawab. Pak. Jadi tuh kalau mau nolong orang tuh ada step-stepnya gitu loh, Kak. Nggak bisa kita yang langsung ada yang itu kebakaran, dia kejebak terus kita malah masuk gitu. Yang ada korbannya yang tadinya 1 jadi 2. Iya kan? Malah nyusahin orang yang lain gitu. Jadi yang pertama tuh ada namanya ya udah maaf. Nggak bisa berkata jadi korban gimana sih? Iya, atau kayak kita kan lihat orang ketabrakan ya kan, terus kita malah buru-buru mau nolongin gitu, yang ada kita ketabrak lagi gitu kan. Jadi nilai dulu keadaan, apakah posisinya ini aman kalau kita nolong, apakah enggak gitu. Habis penilaian keadaan, oh aman nih, misalkan kita ketemu korban di jalan, oh nggak aman gitu kan, nolongin orang di tengah jalan, dipinggirin dulu gitu kan, atau gimana. Nah itu ada namanya penilaian diri juga. Sumpah nggak bisa tuh. Tinggal kabur dong. Iya, nah nanti kalau kita mau nolongin orang juga, ketemu orang gitu kan sering banget di depan kecelakaan ya Pak ya. Walaupun kita oh iya lebih lama di situ daripada sini. Saya pulang aja deh ada yang kecelakaan dulu gitu beberapa kali, 3 kali. Penilaian keadaan, nggak mungkin nolongin orang di tengah jalan yang ada macet gitu kan, terus pindahin, terus kita lakukan penilaian dini. Maksudnya apa sih penilaian dini? Nah di sini lu jangan ujuk-ujuk datang, gue mau nolongin gitu, nggak bisa. Perkenalkan diri dulu. Nah di situ ada saksi atau enggak, kenalin diri. Oh saya Iqbal dari Situs Ciami, saya pernah ada pelatihan mitigasi bencana, saya ngerti caranya nolongin orang gitu. Itu biasanya kayak gitu, karena nggak mungkin sembarangan orang. Penilaian. Nah baru deh, habis kenalan, baru udah tuh kita cek dulu kesadarannya, apakah dia sadar. Jangan sampai orang mati ditolongin gitu, percuma kan. Jadi harus dicek dulu dari atas sampai bawah, masih napas apa enggak. Kalau udah nggak napas nggak usah ditolongin, kita tolongin yang lain Mampus kan nih? gitu. Dicek, namanya ada rumusnya. ASNT, awas. Terus habis itu suara nyeri tidak respon. Bal, coba bal tiduran. Mau tahu? Serius, boleh, serius. Cuma jungkir balik juga oke. Nah, awas tuh maksudnya kita begini nih. Kan kadang orang ada yang tidurnya melek gitu kan. Oh, Kita iya. nggak tahu. Kita beginiin. Nah, dia tuh kedip atau enggak gitu. Ini namanya awas. Terus kalau misalkan enggak juga, pakai suara. Mas, masih bisa dengar suara saya enggak gitu. Nah, nggak dengar juga nih, nyeri.
caranya dicubit. Tabok aja sih, kalau gua tabok. boleh sih ditabok gitu kan. Itu dia nggak ada suaranya kok. Tapi biasanya kalau dicubit yang ada masalah sakit itu di bawah lengan sini nih, di dalam lengan dalam. Dicubit yang kenceng, itu lebih sakit. Coba Dicubit lengan. praktekin ke sampingnya. Coba praktekin ke sampingnya. Sakit tuh. Tuh lagi ngaki malah. Iya, Sakit tuh. Terus habis itu ternyata dia nggak respon juga. Berarti T-nya itu adalah tidak respon, berarti dia tidak sadar. Tapi lagi berarti Napas buatan. belum tentu. Belum. Belum tentu. Habis itu ada lagi. Namanya Vincentnya juga nggak ada kak. Aduh, gue juga lupa nih. Perusahaan Ini P ini maksudnya ada perubahan bentuk. Oh. Ada nggak sih perubahan bentuk? Misal, kakinya misal patah. kakinya tadinya di sini, taunya yang satu lebih panjang. Gara-gara kecelakaan kan nauzubillah ya. Terus ininya geser atau apa. Nah itu dicek tuh kak. Biasanya kalau orang pingsan, segala bentuk yang mengikat dalam tubuhnya itu dilepas, direnggangkan dari kunciran rambut gitu kan. Jadi dicek nih, sorry ya bang. Nih ke sini dicek gitu kan. Terus ke ini itu sampai ke bawah. Yang gesernya gitu kan. Terus yang segala mengikat pokoknya itu direnggangkan. Dan Sepatu. sepatu dan kaos kakinya juga dilepas. Itu namanya kita cek, oh ternyata ada perubahan bentuk, misalkan benjol lah di sini atau apa gitu kan. L ini adalah lebam. Sambil kita lihat tuh juga ada nggak nih luka-luka. Kadang yang lebih parah itu bukannya dia kecelakaan tidak berdarah, tapi dia tidak berdarah, tidak apa-apa, atau patah tulang dalam. Nah itu yang lebih parah. Organ dalamnya. Darah dalam. Iya, jadi kalau ada orang kecelakaan atau apa, kita harus suzon paling buruk gitu. Jangan lah. Emang pak, jadi supaya Mengantisipasi. mengantisipasi orang kecelakaan telentang terus nggak bisa gerak. Estimasi terburuknya adalah patah tulang belakang. Jadi dia nggak bisa didudukin, nggak bisa digeser kanan kiri kayak gitu. Walaupun padahal cuma kayak caper mungkin kan, aduh panik jatuh gitu. Karena bisa terus kalau dia sadar tuh bisa dia ngerasain nyeri karena kan pas kita pegang, aduh mbak sakit nih di sini gitu. Nah itu tuh yang bisa ketahuan kalau dia ada luka di dalam. Sama B adalah bernafas atau tidaknya. Nah itu caranya adalah lihat, dengar, rasakan. LDR anjay. Lihat. Yes. Jadi kita lihatnya ke arah perut, dengarnya dari kuping, rasakan hembusan napasnya di pipi. Bener gak nih dia napas gitu? Coba. Itu ternyata nih dia napas tapi kesusahan, ya kan? Apa napasnya kayak nggak beraturan? Caranya adalah TDAD. Tekan dahi, angkat dagu. Jadi dahinya ditekan, dagunya diangkat, mulutnya dibuka. Nah, karena bisa jadi di dalam itu ada sesuatu yang nyangkut atau apa kan. Nanti dilihat, tekan dahi, angkat dagu, mulutnya sambil dibuka. Gitu. Takut ada makanan. Iya, terus kalau misalkan udah nih napasnya oke, kita coba lagi dengan denyut jantungnya dengan cara itu tesnya namanya. Kalau dia sadar kan kita bisa suruh gerak ya. Coba kaki kanannya gerakin, bisa nggak? Kalau nggak bisa nggak, saya nggak bisa ngerasain kaki kanannya. Bisa jadi patah tulang di kanan gitu kan. Terus habis itu dicek peredaran darahnya dari kuku, jempol. Bukan dari sini ya? Itu denyut ya. Ini cek peredaran darahnya. Itu dengan hitungan 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2 dipencet, 3, 4, 5 dibuka. Kalau kembali merah berarti peredaran darahnya bagus. Kadang ada yang putih, berarti ada yang mampet. Terus after dari situ udah diinin nggak bisa. Nah terus baru denyut nadi. Kalau ngadain denyut nadi teman-teman nggak boleh pakai jempol. Denyut nadi itu diceknya nggak boleh pakai jempol tapi pakai 2 jari karena jempol ada denyutnya sendiri. Diikutin. Saya juga susah sih nyarinya. Ada bisa di tangan, bisa di leher, bisa di ketek, sama di selang tangan. Iya, ada 4. Kalau di tangan nggak berasa, biasa di leher Dalam lebih kuping ya? berasa. Nah, Kalau gak apa-apa kan harus ada izin tadi tuh. Pas kita nolongin orang harus izin. Boleh saya izin nolong? Nah, udah Kan nggak sadar. ke saksi. Oh.
Udah. Belum, Bang, udah. Ceritanya udah sadar nih, ceritanya udah sadar. Nah, biasanya kalau pingsan ya sesimpel pingsan, lihat dulu mukanya. Kalau mukanya merah berarti kebanyakan darah di daerah kepala. Jadi tinggiin, suruh duduk kayak gini, dudukin. Tapi kalau ada mukanya pucet, itu kakinya yang lebih ditinggiin. Jadi di antara pinggang ke kaki lebih tinggi supaya darahnya ke kepala lancar. Saya lihat ganjel ke tembok. Iya, apa? Nggak boleh duduk, gimana tuh Apa? posisinya? Gak boleh duduk. Lebih tinggi kaki. Lebih dari posisi sini. duduk apa? Oh enggak, tiduran Pak. Tiduran. Posisinya duduk ya. Tiduran dikasih bantal, dikasih apa gitu. Kalau duduk kaki ngangkat. Udah terus kalau dia sadar baru ditanyain kenapa, kejadiannya apa. Nah, segala bentuk tadi yang sudah kita lakukan dari penilaian keadaan sampai akhir itu kita laporin pas ambulan datang. Jadi jangan ngelakuin ini tapi ambulan gak datang. Kita lakuin ini sambil menunggu ambulan datang gitu. Jadi namanya pertolongan pertama aja gitu. Sampai ambulan datang, kita ikut, kita laporin ke dokternya apa aja yang udah dilakuin. Nah, biasanya kayak gitu. Kasih Bang Sinta. Lanjut. Udah. Tutup ya, tutup. Alhamdulillah udah materi hari ini udah kelar, dibantu juga sama Mbak Sinta. Saya tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.